Jamaah oh jamaah, alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah, masih ditemani guru-guru kita ya. Ada Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan juga Ustadz Ahmad Ridwan. Mengenai tema kita pagi hari ini adalah janji Allah membantu orang yang mau melunasi hutang. Ini Masya Allah. Jadi kalau orang udah punya niatan membayar hutang ini, Allah itu kasih jalan gitu semudah-mudahnya gitu. Jadi Masya Allah luar biasa. Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya. Tetapi sebelumnya saya mau ada tayangan yang menarik juga nih sebenarnya kalau kita bicara masalah tentang berhutang, nggak ada orang yang mau berhutang. Apalagi berhutang sama yang namanya rentenir. Rentenir ini tadi seperti apa Ustaz Syam katakan, dia ini suka memanfaatkan keadaan. Kalau lagi sulit begini nih, tiba-tiba dia kasih bunganya besar karena dia tahu orang pasti butuh. Ya sebelumnya nanti kita bahas ya akan lebih lanjutnya. Sama-sama dulu kita simak dulu tayangannya nih. Ini ada tayangannya. Ini dia tayangannya. Dia lah mendek sabulan sekali cenyai manyarna sabulan sekali nu pugu nya tanglah ibu-ibu kudu hayo tanggung renteng abi mata kini 3 WT keur bayaran hutang atuh tengku nafsu. Itulah potongan rekaman video sejumlah ibu rumah tangga di Tasikmalaya, Jawa Barat yang tengah membicarakan utang mereka. Video tersebut beredar di media sosial sejak Kamis lalu. Peristiwa ini merupakan dampak dari kehadiran Bank Emok rentenir yang mulai menjamur di desa-desa. Bank Emok atau dalam bahasa Indonesia disebut bank duduk menawarkan pinjaman cepat tanpa syarat dengan bunga tinggi kepada warga terutama ibu-ibu rumah tangga. Peminjam umumnya berbentuk kelompok. Akibatnya jika pembayaran satu orang anggota macet maka bebannya harus dibayar anggota kelompok lainnya. Itu jelas posisinya berada di wilayah-wilayah pesisian karena memang bank-bank emok atau pelaku rentenir ini mereka sedang merasuk ke wilayah-wilayah pesisian karena dianggap masyarakat yang begitu mudah untuk dibujuk rayu dengan pinjaman yang mudah tanpa angguran dan lain sebagainya, mereka itu yang menjadi sasaran paling banyak. Ya ini dia yang ada istilahnya Bank Emok nih jadi atau rentenir nih ya. Ya ada sekarang Bank Emok itu ada nih di mana-mana nih sekarang ini. Karena memang kalau kita lihat sekarang ini banyak banget orang yang lagi butuh pinjaman. Nah kita harus hati-hati nih karena efeknya ini terlalu menggampangkan juga atau mudah berhutang juga membuat keimanan seseorang ini menjadi goyah hingga menjadi stres. Seperti tayangan yang tadi kita lihat sama-sama teriak-teriak. Nih Ustaz Syam mohon izin nih. Ada sedikit pencerahan yang buat jamaah yang di rumah nih. Depresi sampai memikirkannya bagaimana saya bisa membayar hutangnya. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Kalau di awal namanya apa Ustaz? Pendaftaran. Niat. Pendaftaran. Kan saya bilang niat kalau di awal. Kalau di awal namanya pendaftaran. Jadi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah jelaskan bagaimana syaitan menggoda Nabi Adam alaihissalam di surga, iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam. Itu disebutkan dalam Al-Quran fawaswas. Fawaswas lahumas syaitan. Maka fawaswas itu adalah menggodanya sedikit demi sedikit. Dam, lihat sana dam, ada pohon ini, ada pohon ini. Sampai ketika melihat yang namanya buah khuldi itu, buah keabadian. Karena disebut buah khuldi karena digoda. Kalau kau makan itu nanti kau abadi. Tidak mungkin Nabi Adam alaihissalam itu langsung ditanya, bro makan itu, kau akan abadi. Tidak, tapi diperlihatkan sedikit sedikit. Jalan ke sini, jalan ke sini, jalan ke sini. Begitu pula sekarang ini. Maka dalam Al-Quran disebutkan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menggoda kalian tidak langsung melunturkan iman, tidak langsung mengatakan jangan sholat, tidak langsung mengatakan ya udah minum aja khamarnya, enggak langsung mengatakan udah buka aja siang hari, enggak. Tapi syaitan itu datang menakut-nakuti pelan-pelan. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan tidak datang langsung, mencuri aja tahu lebih bagus langsung untung, ini aja tahu langsung untung, tidak. Tapi mengiming-imingi dengan sesuatu yang dibungkus dengan indahnya. Contoh dengan tadi pinjaman yang sangat mudah syaratnya, hari itu langsung dapat, cukup syaratnya nomor handphone. Ada sekarang pinjaman online juga itu sangat meresahkan itu karena ternyata itu handphonenya di cloning itu kontaknya. Jadi biasanya datang SMS kepada kita, weh kenal ini enggak, bilangin dia enggak mau bayar hutangnya. Karena ternyata syaratnya itu Ustaz, pinjaman online itu kontaknya diambil semua, lalu kita yang teman-teman yang ada di kontak tersebut yang dikata-katain, suruh dia bayar hutangnya, suruh dia bayar hutangnya. Iya benar ya, itu pernah benar. kan? Istri Pernah saya dapat pernah WA. ditelepon karena ada orang katanya ada nomor kontaknya kok di ibu katanya. Loh Iya. saya nggak kenal dia kata istri saya Iya. sampai berdebat itu kemarin. Karena Sempat. di handphonenya ada nomor kita Oh, gitu. Jadi di gitu. cloning kontaknya gitu, syaratnya cuma itu doang. Banyak sekarang yang seperti itu sehingga sangat merugikan masyarakat. Asyaitonu ya'idukumul faqr. Setan itu adalah membisikkan kemiskinan gitu. Jadi kalau kau nggak ngutang miskin,
ambil aja itu. Nauzubillah. Ini Bunganya, dia, ya. bunganya mah urusan belakang, bunganya mah urusan belakang. Ini setannya dalam bentuk manusia sekarang ini. Jadi rentenir itu kalau tadi. dibilang melunturkan iman ya benar melunturkan iman. Benar. Ini Masya Ya. Allah miris bicara kalau kita sampai berhutang untuk hal-hal yang gak penting ya sebenarnya. Terus kemudian malah juga ada yang mengorbankan nih anak kandungnya sendiri untuk melunasi hutangnya. Ini nauzubillah summa nauzubillah. Padahal orang itu orang tuanya sendiri loh, tega-teganya. Dia bisa-bisanya begitu loh untuk menggadaikan anaknya ini sebagai jaminan. Astagfirullah. Ini sama-sama kita coba baca ada artikelnya yang diduga karena hutang. Orang tua nikahkan anaknya dengan bos dari penjudi. Ini ada ini. Coba kita lihat sama-sama. Ini dia nih ada seorang gadis ya. Diduga karena ortu ini nikahin anaknya gadisnya dengan bos judi. Seorang gadis berusia 15 tahun melaporkan orang tua dan suaminya ke Polda Metro Jaya. Sang gadis dipaksa menikahi pria berusia 37 tahun itu karena diduga untuk melunasi utang judi orang tuanya. Nah ini gimana nih Ustadz nih, mohon izin nih Ustadz AR penjelasannya. Mungkin yang di rumah yang tadinya ada niat mau gadein anaknya buat ini, jadi nggak jadi nih mudah-mudahan insya Allah. Silakan dijelaskan nih Ustadz AR. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini kan merugikan anaknya juga. Masa depan Pasti. anaknya masih panjang, masa Pasti. depan anaknya masih insya Allah gemilang. Apalagi kalau kita bicara tentang satu ini, maka kita katakan bahwa ada adab transaksi yang terlarang sebenarnya. Dalam Islam itu ada namanya bai'ataini fi bai'ah. Ada 2 transaksi untuk satu kali komoditi. Misalkan kita kan gini berhutang, tapi you harus begini ke saya. Loh kok nggak bisa begitu dong? Ya kan? Saya mau hutang ini ke bapak, tapi catatannya anak gadis bapak nikahin saya. Itu nggak boleh itu, di dalam Islam nggak boleh. Jangankan yang seperti itu, yang jual beli sah saja tidak diperkenankan. Karena itu namanya adalah apa yang disebut dengan bai'ataini fi bai'ah atau dalam bab lain disebut dengan safqataini fi safqah. Sehingga seorang itu melakukan hal tadi di dalam agama kita terlarang. Kenapa? Apa yang disebut dengan istilah ghalabatid dain di dalam doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah dalam 8 hal yang beliau minta perlindungan kepada Allah, karena di situ tadi ketidakberdayaan seseorang melahirkan qahrir rijal. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan dari kesewenang-wenangan orang. Akhirnya kan orang-orang ini berlaku sewenang-wenang. Ya udah sini gadismu, sini saya nikahi. Kan itu nggak boleh. Makanya Rasulullah berlindung banget dengan sungguh-sungguh beliau. Dan ini diajarkan kepada umatnya agar dibaca. 8 perkara yang bisa membuat seseorang itu terguncang secara nafsiyahnya, ruhiyahnya. Ada orang yang berpikir bahwa utang nggak apa-apa. Itu lihat ujungnya. Nyata sekali apa yang dikatakan tadi dan di dalam artikel ini jelas-jelas anak 15 tahun ya Allah ya Rabb. Ya kan? Maka kita katakan di dalam Islam hukum yang seperti ini jelas sekali tidak boleh. Bahwa anak Anda menjadi tameng untuk hal-hal seperti ini. Dan ini adalah tanggung jawab yang besar nanti. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini bicara masalah tentang orang tua, ini bukan bicara masalah cuma hanya itu ya. Mungkin kalau misalnya menikahkan anaknya untuk melunasi hutang juga nggak boleh ya. Seandainya orang tua punya hutang ini nggak berurusan dengan bos judi seandainya gitu. Iya. Tetap tidak boleh hukum ini, Masya Allah luar biasa. Nah bicara masalah tentang utang nih Ustadz Maulana nih, mohon izin ya. Sampai kaget kalau Ustadz Maulana jadi ustan katanya. Mau bicara masalah tentang utang nih Ustadz Maulana nih. Ya bicara masalah utang ini kan orang tuanya berhutang. Ya. Karena orang tuanya berhutang, ternyata orang tuanya nggak mampu bayar. Minta tolong sama anaknya yang bayarin. Nah ini bagaimana? Boleh apa tidak nih Ustadz nih? Karena banyak zaman sekarang ini yang orang tuanya berhutang atau warisan yang dikasih sama orang tuanya bukan warisan duit. Tapi warisan hutang. Iya. Ini mohon izin penjelasan, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, di luar daripada pembahasan artikel tadi ya. Karena kasus yang tadi kasus yang jelas-jelas buruk seburuk-buruknya. Nah, kalau ini kasus dalam orang tua punya utang, ini tanpa ada embel-embel yang lain ini, betul-betul dia punya utang dan tidak bisa bayar. Maka sebaiknya yang bertanggung jawab adalah keluarga. Siapa itu keluarganya? Anaknya. Yang paling tepat adalah ahli warisnya. Siapa yang bertanggung jawab atas orang tua itu, dia yang melanjutkan. Artinya betul tadi sudah ada arahan dari Mas Fadil tadi bagus. Bisa jadi kalau ada yang meninggalkan selesaikan 3. Bayarkan utangnya, bayarkan dasarnya, tunaikan wasiatnya. Ini 3 diselesaikan. Barulah penyelesaian warisan. Jadi bayar ini semua dulu. Ternyata ada utangnya, terpaksa. Nggak usah bagi warisan, habiskan aja utangnya. Buat untuk bayar bayarin utang. utang. Dan ternyata sudah dibagi warisan.
upah hartanya udah habis semua. Berarti anaknya yang bayar. Bayar hutangnya. Karena kapan tidak dibayar kasihan terikat. Terkatung-katung dia. Jadi menjadi tanggung jawab keluarganya. Dan mohon maaf sebagai bakti apa salahnya seorang anak berkata kalau ada utangnya siapa lagi? Bapakku saya yang bayar. Nah, jadi ada baiknya seperti itu. Nabi pun tidak mau menyelati orang yang punya utang. Betul. Bukan Karena berarti- saya pernah juga dengar Ya, ada Nabi. sebuah hadis yang mengatakan Ya. bahwa anakmu dan hartanya itu Ya. punya bapakmu gitu ya. Itu mau Anak, dibahas. iya di Masya Allah. Oh mau dibahas, iya. Kan berurut. Oh iya benar. Ini saya pernah dengar, saya jauh karena banget. teringat itu loh. Jadi sebagai bakti. Sebagai bakti anak kepada orang tuanya. Ya tidak ada salahnya. Oh nanti aku yang bayarin. Betul tadi kata Mas Fadli. Mas Fadli hebat banget ya. Udah 8 tahun di sini. Kan berteman sama Ustaz Maulana. Berteman sama Ustadz. Dia iya kan, tahu ya? mau ngomong apa Udah. Ustadznya. Liabikan kan. Dirimu, hartamu, milik ayahmu. Jadi semua ini yang hartanya anak milik ayahnya. Jadi kalau lu tanya sebaiknya anaknya yang bayar. Itu lebih tepat itu. Siapa lagi yang mau bayar? Mohon maaf ya. Biar kau kasih dunia seluruh isinya. Tidak akan bisa terbalas kebaikan orang tua. Tidak akan terbalas. Jadi ini sebagian juga wujud tanggung jawab. Dan ingat, tanggung jawab dan kasih sayang anak terhadap Masya orang tua. Allah, Masya Allah. Cakep itu. Tapi ini ada yang menarik nih ya. Ada nih hutang yang kadang kita suka susah nih cara ngebayarnya. Yang namanya itu ada hutang budi. Bener gak? Nah ini itu hutang susah. budi bukan hutangnya sama si Budi. Tapi hutang budi ini. Kirain hutangnya Budi. Bukan. Karena ada sesuatu yang kita berhutang ini gak bisa kita bayar gitu loh. Mungkin video berikut ini bisa memberikan gambaran nih. Mengenai hutang budi. Kira-kira seperti apa sih hutang budi? Ini gambarannya coba. Sama-sama kita saksikan. Seekor penguin mengunjungi Joao de Souza, orang yang menyelamatkannya 5 tahun yang lalu di pesisir Rio de Janeiro. Pada 2011, de Souza menemukan penguin ini terdampar di bebatuan dalam kondisi terluka dan berlumur minyak. De Souza membersihkan dan merawat penguin dan diberi nama Dindim. Setelah itu, Dindim dilepas kembali ke lautan. Dindim kembali ke populasinya di daerah lautan beku Patagonia. Namun setiap pertengahan tahun, Dindim berkunjung kembali ke Rio de Janeiro berenang sejauh 8.000 km untuk bertemu Joao de Souza. Allah ya. Ini kita ngelihatnya pengen meneteskan air mata Ini nih, gitu loh. hewan aja tahu berterima Iya, kasih. Tahu berterima kasih. Dia pernah ditolong ya kan 8.000 kilometer 8.000 itu berenang deket loh dia berenang itu untuk mengunjungi apa yang pernah menyelamatkan dia itu. Nah bicara masalah tentang Islam nih sekarang nih ya. Di dalam Islam mohon maaf sebelumnya. Ada nggak sih yang namanya hutang budi dan bagaimana caranya kita bisa membayar hutang budi Ustadz Ayer? Pertama kalau kita lihat seperti ini maka ada tingkatannya mungkin ya. Kepada Rasulullah kita berhutang pastinya. Caranya bersolawat. Caranya mengikuti sunnahnya. Kepada orang tua nggak bisa kita balas kecuali kata Ibnu Abbas dalam riwayatnya. Illa antajidahu mamlukan fatashtarihi fatu'tikau. Kecuali kau temukan ia dalam keadaan tertawan oleh musuh. Kau beli kau bebaskan. Yang kedua itu. Kemudian kepada guru. Kata Ali bin Abi Thalib. Ana abdun liman allamani harfan wahida. Aku ini adalah budak bagi setiap guruku yang mengajarkanku satu huruf saja. Kemudian yang selanjutnya, seperti ini tadi, atau kita pada umumnya sesama kita manusia. Maka ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapapun orang yang tidak pandai bersyukur, berterima kasih kepada manusia, pasti dia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah. Ini kalimatnya. Makanya kalau tadi diurut-urutkan seperti itu, budi kita, hutang budi kita kepada Rasulullah besar sekali. Kepada orang tua, ya, kemudian kepada guru-guru, makanya mereka ini masuk dalam daftar orang-orang yang wajib kita taati selagi, kecuali Rasulullah, pasti semuanya taatnya harus mutlak. Kecuali orang tua dan semuanya tadi harus ada syaratnya. Nah melihat video ini tadi, Iya. hewan aja kata Ustadz Maulana tadi, Iya. bisa berterima kasih. Masa kita nggak bisa? Tahu Punya diri, akal. tahu diri Nah, gitu tahu ya. diri. Tahu 8.000 diri. kilo loh. 8.000 Dan kilometer rutin. itu Masya enggak. Allah, tabarakallah. Bicara masalah hutang budi ini yang namanya manusia itu pasti pernah mengalami mungkinnya dalam hidupnya mungkin sekali, 2 kali atau mungkin lebih dari 3 kali.
tapi intinya adalah pernah mengalami. Tapi kadang-kadang ada orang yang suka ngungkit-ngungkit nih. Waduh. Tentang hutang budi tadi. Bang ngungkit-ngungkit tentang hutang budi tadi. Lu gimana sih, kan lu pernah gue bantu. Lu sekarang giliran seneng gak mau ini. Jadi diungkit-ungkit terus. Nah bagaimana sih sebenarnya kalau kita bicara masalah tentang hutang budi ini. Apakah kita wajib untuk membayar agar kita gak diungkit-ungkit lagi nih. Untuk permasalahan-permasalahan yang lalu. Ustadz Syam, ini penjelasannya. Ya di dalam Al-Quran sudah disebutkan qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Kemudian disebutkan bahwasanya perkataan yang baik itu perkataan yang ma'ruf lebih baik daripada sedekah atau pemberian bantuan atau pemberian bantuan itu kan sedekah. Misalnya dibantu seseorang itu termasuk sedekah. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Maka kata Allah, sedekah yang diikuti yatsba'uha. Ada diikuti perkataan yang menyakiti hati orang lain. Lu mah emang kapan sih lu bisa bantuin gue? Gue mulu perasaannya bantuin lu. Kalau lagi jalan perasaan gue mulu yang bayar dah. Lu kapan bayar sih gitu. Ngungkit ya, ngungkit ya. Gue sih gak apa-apa bro. Cuma ya lu tahu diri aja. Masa gue mulu yang bayar gitu kan. Ada teman kayak gitu kan. Udah tahu temannya lagi susah itu. Yatsba'uha ada. Padahal dia udah bersedekah, padahal dia udah kebaikan. Maka kata Al-Quran, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan kebaikanmu, jangan kau batalkan perbuatan baikmu, sedekahmu dengan al-manni wal adha. Dengan menyakiti hati orang lain, dengan mengungkit-ngungkitnya. Bil manni wal adha. Kalladhi yunfiku malahu ria'an nas. Mungkin kita selalu khawatir tentang perasaan ria. Kita selalu khawatir tentang perasaan ria, tapi ternyata ada sesuatu yang menakutkan juga dalam kebaikan, yaitu menyakiti hati orang lain dengan perkataannya. Kalau pertanyaan, haruskah kita membalasnya? Kalau orang seperti ini mungkin sebaiknya segera dibalas aja lah. Kalau kita sanggup balas aja lah segera gitu. Apa tuh Ustadz mau nambah ini Ustadz, mau kenapa Ustadz? Ini, buat Ustaz Sam, temennya Ustaz Sam kali. Bukan temen gue, ada orang. Kata-kata yang keluar itu. Kok saya selalu yang bayar? Beritahu temannya Ustaz Sam. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Lebih mulia. Jangan pernah mengharap balasan daripada orang yang kita beri. Betul. Karena kapan kau menunggu balasan dari orang yang pernah kau bantu, kau beri, berarti kau harus lebih dibawa dari dia. Lebih hina dari dia. Menjadi hina. Jadi sudahlah, lebih baik kita memberi terus. Nanti kita lanjutin lagi di pembahasan makin menarik nih. Yang di rumah juga mau tidur nggak jadi-jadi nih, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Gara-gara perjanjian apa? Dia mau tidur. Karena kan menonton ini menarik banget. Biasanya kan orang sambil menunggu kan mau menunggu tidur setelah TV gitu loh. Karena habis duha, sholat duha. Iya, ini buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi tentang tema kita pagi hari ini adalah janji Allah membantu orang yang mau melunasi hutang. Dan nanti di segmen 4 insya Allah akan ada doa bersama agar Ramadan ini ya kita ini semua bisa terhindar dari penyakit corona ya. Mungkin yang sudah terpapar mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan dihilangkan kalau bisa disembuhkan, amin. Dan buat jamaah juga yang di rumah kita ingatkan lagi ya, ada program Ramadan juga nih yang menarik juga di Trans TV ya, selama setiap hari di bulan Ramadan di sore hari menemani berbuka puasa akan ada yang namanya program Ramadan in Love. Ini Masya Allah dibawakan oleh guru kita Habib Usman dan juga Katika Putri. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.